Mungkinkah streaming konser metal? Mungkin dong, dapatkan debit BCA. Jangan lupa aktivasi dulu. Buat kamu mencari yang terbaik, fashion, gadget, sport, hobi, temukan semua di Blibli. Gratis ongkir, 100% orisinil, pengiriman cepat. Karena kamu nomor 1. Storytelling dalam sebuah film itu kuat dan berhasil, itu bisa menguntungkan kedua belah pihak, bukan cuma pihak sponsor, tapi juga filmnya. Brand partnership ini sebetulnya bukan sekedar untuk get revenue, tapi juga bagaimana kita mengembangkan ekosistem, kita mencari brand yang kira-kira tepat untuk juga bisa sama-sama membesarkan message dari film yang sedang kita kerjakan. Kami percaya bahwa sebuah film adalah sebuah ekosistem yang bisa mengajak lebih banyak stakeholder ketimbang hanya apa yang ada dalam perspektif konvensional industrinya, misalnya hanya produsen, eksebitor. Tapi dalam konteks yang lebih besar, sebetulnya film sebagai premium content dan juga sebagai IP development bisa menjadi medium atau vehicle untuk stakeholder lain riding on the same vehicle. Saya percaya film adalah sebuah produk pop kultur yang bisa membentuk lifestyle, bisa engage lebih jauh dari sekedar product usage, tapi juga value dari brand maupun dari karakter dan cerita yang ada dalam film tersebut. Dan ini adalah potensi untuk dikawinkan yang kemudian nantinya akan membuat sebuah film menjadi produk yang jauh lebih kaya. Mungkin sebelumnya kita akan melihat list-list film yang kadang-kadang kita suka mengerutkan dahi gitu. How come this kind of movie dapat sekian juta penonton? Tapi 5 tahun terakhir kita bisa lihat bahwa film-film yang dinikmatin penonton ternyata juga film-film yang punya kualitas. Mulai dari misalnya filmnya Joko yang Pengabdi Setan, lalu kemudian Perempuan Tanah Jahanam, kita bisa melihat ada sebuah lompatan besar dalam genre horor misalnya. Orang tua itu nggak terlalu penting. Ya, tapi kan sebenarnya lo tahu mereka siapa. Iya sih, apalagi kalau orang tua ninggalin harta banyak. Ya bang, desa itu tuh desa terpencil mbak, nggak ada apa-apa. Gede banget rumahnya. Kesalahan yang harus aku hapus. Ya, atau film-film seperti Dua Garis Biru yang cukup bold dalam pesan, tapi kemudian bisa punya penonton yang sangat signifikan. Jadi kita ngelihat kualitas film juga selain kualitas film Indonesia juga terus meningkat. Kira-kira dalam beberapa tahun terakhir, ketika dunia digital juga mulai menyodok gitu ya, medium digital ini mulai menyodok medium-medium konvensional seperti televisi, cetak maupun radio. Gimana sih brand mencari cara untuk ekspansi market atau engage lebih ke konsumennya gitu? Apa yang brand lihat sih hari ini tentang kanal untuk berkomunikasi dengan marketnya gitu, Mas? Kalau saya lihat konteksnya sama film gitu ya, kan kita perlu konten gitu kan. Jadi sebetulnya
dulu inget banget waktu bikin film tuh pengennya ada pre-production, ada diskusi, ada dialog, cuman nggak punya mediumnya gitu. Nah sekarang adanya film tuh kayak cerita-cerita behind the scene segala macam tuh harusnya bisa masuk, ya kan, karena jadi masuk. Jadi saya rasa sih adanya kanal-kanal baru ini, kalau konteksnya dunia film itu jadi film itu punya kayak warming up yang bagus gitu ya, bisa connect ke konsumen. Tapi ya itu Mas Angga bilang tadi kan semua perlu waktu ya. Jadi saya lihat juga sinergi dari digital asset si artis, digital asset si brand, digital asset si movie maker atau studio, itu kita harus kebawa brand-brand yang terlibat itu tuh untuk bisa lebih sinergi sih. Tapi kalau melihatnya dengan mengcompare dengan platform-platform yang konvensional kayak televisi atau misalnya cetak, apakah sekarang brand itu mulai melihat film sebagai sebuah kuda hitam baru untuk di exercise gitu, atau masih dalam proses R&D sih sebenarnya? Jadi sebetulnya bedanya film buat kita orang brand ini kan, film ini kan orang bayar untuk datang ke bioskop gitu. Mereka juga mengharapkan mereka udah nonton bersih gitu dari branding, seolah-olah kan saya bayar gitu kan. Nah makanya saya lihat adanya digital ini jadi bisa ada platform untuk kita membangun film tuh bareng-bareng gitu. Kalau saya sih ngeliatnya gitu. Nah cuman memang di situ serunya gitu ya. Jadi orang juga kalau misalnya dalam dunia digital kan kita ngomong tentang konten. Jadi film ini mau nggak mau semua brand tuh harus melihatnya sebagai premium konten gitu. Karena harganya mahal, habis itu ditonton sekali, terus ada tricky partnya gitu, kayak lah kok gue udah bayar mahal-mahal ada brand keluar gitu kan. Itu sih Mas Angga yang harus diperhatikan buat para brand owner atau brand manager gitu, untuk gimana bisa mengeksekusi brandingnya dengan baik di dalam film. Kalau relevan ya balik tadi ya, apakah brandnya itu udah dibuild, karena ini premium kan, brandnya itu juga harus dalam brand plan-nya tuh harus udah ada slot film gitu. Kalau enggak nanti dalam serangkaian brand plan-nya itu mungkin jadi nggak rapi gitu, kayak orang kan nanya kenapa tiba-tiba ada brand ini di film ini gitu kan. Dan begitu juga si film kan, sekarang film itu stake-nya juga udah tambah tinggi investasinya, bahkan sekarang biaya promosinya udah lebih besar daripada biaya produksinya kadang-kadang. Jadi akhirnya saya lihat 2 tahun 3 tahun ini memang nggak terlalu banyak sinergi, karena menurut saya emang nggak gampang. Nggak terlalu banyak sinergi dalam arti apa ya, harus lebih hati-hati gitu loh, karena kan aspirasi orang tambah tinggi, itu sih. Jadi kalau misalnya saya bisa summary, mungkin brand hari ini tuh memang makin membutuhkan konten gitu ya Mas, dan ya, film betul. adalah salah satu medium di mana brand bisa engage dengan konten, dan sebagai sebuah premium konten, brand ini film ini sedikit punya approach berbeda dengan media konvensional yang lain gitu ya. Ya. Gimana Mas Agung ngelihat cara brand hari ini expand ke market atau engage ke konsumennya Mas Agung gitu, dengan adanya the rise of Indonesian film industry gini? Sebagai Lumix, pada saat kita kolaborasi atau dengan film gitu ya, kita mempunyai 2 angle. Satu angle built-in, tapi yang kita fokuskan adalah angle keduanya, yaitu engage dengan target consumersnya kita. Caranya bagaimana? Itu kita lakukan di project yang bersama Visinema juga dengan Love for Sale 2.
Jok, dari tadi dengerin Mas Agung sama Mas Salman ngobrol gitu ya. Sebagai filmmaker, seberapa pengaruh sih kerja sama brand, bekerja sama dengan brand ini terhadap dimensi kreatif dan storytelling lo gitu di pembuatan film? Yang pasti bahwa semua filmmaker Indonesia sekarang hitungannya masih indie filmmakers ya. Jadi kita nggak bekerja dalam sistem studio di mana pendanaannya sudah sangat ajak dari mulai produksi sampai marketing. Tapi kita seringkali malah bisa saya bilang 80% dari produksi film itu masih mementingkan budget yang cukup untuk produksi. Kita paling besar yang saya tahu biaya marketing untuk film masih sekitar 50% dari keseluruhan budget produksi. Itu juga sangat jarang banget. Dalam setahun juga mungkin 1 atau 2 atau mungkin 1 gitu. Jadi sponsorship untuk produksi sebuah film masih sangat dibutuhkan sekali untuk produksi film Indonesia. Tapi yang paling penting adalah bagaimana membuat sponsorship dan film itu memiliki simbiosis mutualisme yang kuat gitu. Karena selama ini kalau saya lihat di Indonesia, sponsorship masih belum bisa terintegrasi ke dalam film. Kuncinya adalah storytelling. Bagaimana kalaupun misalnya ada keputusan untuk membuat product placement dalam sebuah film, itu harus didiskusikan antara sponsor dan filmmakers, terutama sutradara, bukan cuma produser, dari mulai tahap praproduksi, jauh sebelum produksi. Kalau bisa dalam tahap development skenario, karena kalau misalnya integrasi antara sponsor dan storytelling dalam sebuah film itu kuat dan berhasil, itu bisa menguntungkan kedua belah pihak, bukan cuma pihak sponsor, tapi juga filmnya. Sebagai contoh, kalau kita lihat beberapa classic examples dari product placement yang sangat berhasil dalam film, salah satunya mungkin yang langsung teringat adalah product placement untuk Hershey di film E.T. Itu ketika adegan Elliot mencoba untuk mengundang E.T. untuk masuk dalam rumahnya, dari hutan dia meletakkan Hershey Pieces sehingga diikuti oleh E.T. alien tadi. Atau film iRobot, karakternya sangat anti dengan teknologi, dia sangat tidak suka memakai segala sesuatu yang high tech. Dia memilih untuk menggunakan sepatu yang tradisional. Itu filmnya futuristis, tapi dia gemar menggunakan sepatu dari masa lampau. Dia menggunakan sebuah sneakers dengan brand yang sangat terkenal, dan ini terintegrasi ke cerita, jadi menjadi suatu kombinasi yang sangat powerful. Jadi intinya adalah kita masih butuh sponsor setiap film Indonesia, dan sebenarnya sponsor tidak harus membebani dari storytelling dalam bercerita dalam sebuah film, tapi bisa bahkan menguatkan, dan ini harus dipikirkan jauh sebelum produksi film itu sendiri. Tapi terlepas dari ekosistemnya, sebagai sutradara, Jok, apakah film sebagai medium itu punya potensi atau power untuk bisa membantu brand mencapai semacam objektifnya? Pada akhirnya kan objektifnya brand ini kan nggak cuma sekedar nunjukin brandnya di layar gitu, tapi juga nggak cuma sekedar misalnya Wardah ada di dalam sebuah adegan, tapi atau Lumix ada di dalam sebuah adegan, tapi bagaimana sebagai medium film itu bisa berkontribusi membentuk atau pada akhirnya membuat orang akhirnya make, atau membuat orang akhirnya suka, atau membuat orang akhirnya percaya gitu sama brandnya. Is it possible gitu sebenarnya buat film sebagai medium melakukan itu? Ini menarik sekali karena sebenarnya bisa terjadi dua kemungkinan berbeda ya. Jadi ikatan satu brand terhadap sebuah film bisa membuat
komunikasi dari brand tersebut dalam sebuah film berhasil atau malah membuatnya lebih buruk gitu. Yang paling penting dilakukan adalah assessment. Jadi sebelum brand ingin masuk ke dalam sebuah film sebagai sponsor, mereka harus membuat assessment dulu gitu. Dimulai dari tentunya cerita, dimulai dari skenario. Pertama, contoh gampangnya adalah ada pada suatu ketika suatu brand yang ingin masuk ke dalam sebuah film Indonesia. Dari segi pemainnya sangat terkenal. Dari segi IP, ini IP-nya juga sangat dikenal oleh banyak orang, sehingga dia berpikir bahwa penontonnya pasti banyak dan brand tersebut mencoba untuk masuk dalam film tadi gitu. Tapi ternyata yang mereka tidak lakukan adalah assessment terhadap cerita, latar belakang atau setting dari film tersebut. Ternyata film tersebut settingnya tahun 1920-an. Ketika brand mereka masuk yang tentunya produknya adalah produk sekarang, mereka ingin masuk produk placement dalam film tersebut. Ini nggak nyambung karena di tahun 1920-an belum ada produk tersebut gitu. Dan ini bukan saja berakibat credibility dari storytelling film tersebut rusak karena tiba-tiba orang yang tadinya disuguhi setting yang otentik tahun 1920-an, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat imajinasi mereka buyar gitu. Tiba-tiba mereka diangkat, ditarik dari cerita tersebut dan dikembalikan ke dunia nyata, dan ilusi ketika menonton film tersebut hilang gitu. Demikian juga dengan produknya. Ketika produk itu muncul secara intrusif dalam storytelling, dalam plot, orang yang nonton juga bukannya malah tertarik untuk mengetahui produk tersebut lebih jauh atau tertarik untuk menggunakan produk tersebut, tapi malah sebel karena kenikmatan menonton mereka rusak gara-gara product placement yang tidak hati-hati gitu. Tentunya seperti saya bilang tadi, setelah dibikin assessment oleh brand, apakah mungkin ada product placement atau simply mengkaitkan brand mereka, produk mereka terhadap film tersebut di luar product placement. Karena dalam sebuah film itu selain cerita juga ada image. Dari filmmakernya atau image dari lifestyle yang ditunjukkan oleh karakternya. Jadi selain product placement juga bisa dikaitkan sebuah brand setelah mereka membuat assessment terhadap cerita tersebut gitu. Misalnya contoh film yang memiliki product placement yang juga sangat terkenal adalah film Top Gun, Tom Cruise. Jadi pada saat itu ada brand kacamata yang prominently digunakan oleh Tom Cruise karakternya dalam film tersebut, dan ini tidak intrusif karena karakter Tom Cruise di situ adalah seseorang yang memang membutuhkan kacamata shade untuk kegiatannya sehari-hari gitu, karena kebetulan kegiatan dia sangat membuat silau mata kalau tidak menggunakan kacamata hitam. Ini berhasil karena memang sejak awal produknya melakukan assessment terhadap karakter dan terhadap ceritanya gitu. Jadi yang harus melakukan assessment bukan cuman filmmaker, produser, sutradara terhadap produk. Bisa atau tidak mereka mengkaitkan film mereka dengan sebuah produk dari sebuah brand, tapi brand tersebut juga harus melakukan assessment dengan sangat dalam terhadap filmnya. Karena kalau tidak dilakukan, kalau misalnya integrasi sebuah produk dalam sebuah film sembrono, ini akan merugikan kedua belah pihak. Menarik, Jok, thank you banget. Dan sebenarnya itu yang kadang-kadang banyak dilupakan dalam proses assessment atau proses negosiasi atau proses kreatif dalam antara filmmaker sama brand gitu. Dimana tapi kadang-kadang problemnya memang ada dua. Nanti saya mau ke Mas Salman sama Mas Agung juga. Di satu sisi ada filmmaker yang butuh sponsorshipnya, di satu sisi ada brand yang merasa kemudian this is the opportunity to show the name of the brand atau the product di layar yang luar biasa besar. Sementara di titik itu sepertinya ada potensi yang dilupakan, di mana sebenarnya brand tuh punya value kan. Nah, dan brand value itu sebenarnya yang sangat mungkin bisa didorong masuk ke dalam
storytelling gitu, dimana kayak misalnya contohnya yang pernah saya lakukan di Keluarga Cemara, bagaimana kita kerjasama dengan sebuah brand ride hailing gitu. Dia nggak hanya menunjukkan brandnya, tapi memang menjadi bagian dari cerita karena itu memang kebutuhan ceritanya. Dan kalau kembali ke Mas Agung sama Mas Salman, gimana nih ngelihat bahwa di satu sisi film sebagai sebuah konten, sebagai sebuah premium channel dan premium konten juga memiliki ekosistem yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh brand, tapi kemudian juga punya downside ketika misalnya seorang brand manager terlalu ambisius atau misalnya salah menggunakan approach. Apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan oleh brand untuk bisa mendapatkan lebih banyak upside dari kerjasamanya dengan film daripada mendapat lebih downside seperti yang tadi Joko bilang dengan sebuah film yang pernah rilis di Indonesia gitu. Pertama menurut saya sih orang yang kerjasama di filmnya memang harus passion sih di bidang film, dan mudah-mudahan semua brand manager itu passion gitu, karena waktu mereka bikin TVC aja mereka bilangnya bikin film kan sebetulnya, dan jadi kita semua tuh filmmaker gitu. Jadi apalagi kita ngomong storytelling kan, everybody living a story gitu di dalam hidupnya. Jadi menurut saya sih yang dibutuhkan tadi yang kata Mas Joko itu, ngomong itu jauh-jauh hari gitu, bahkan kalau bisa setahun sebelumnya. Saya pernah ada satu studio tuh ngasih tahu, saya tuh 2021 mau ada ini, genrenya ini. Saya yakin referensi gimana suatu product placement itu tuh ratusan bahkan ribuan gitu, dan udah kayak katalog yang bisa dibikin. Saya tuh waktu itu sampai pernah, waktu itu Warna kan cukup aktif ya, karena banyak genre-genre yang cocok sama Warna wanita itu. Sampai kadang-kadang kita mikir, apa kita yang bikin ya gitu. Jadi kita yang bikin katalog shootnya kayak gini, sehingga sutradara nggak usah takut, kita bukan that kind of brand manager seperti yang sering diobrolin. Ini kayaknya banyak miskom kayaknya Mas. Jadi kita juga pengen, tadi kata Mas Joko, kita juga penikmat film loh, yang nggak mau filmnya dirusak, apalagi sama brand sendiri. Sebetulnya kayak gitu tuh, semua jadi serba well design. Mungkin ya itu Mas Angga, kurang ngopi-ngopi kali ya, brand manager sama filmmaker gitu. Ngomongnya juga harus santai gitu kalau menurut saya sih, kan ini kreatif proses gitu ya, yang apa, setiap momen, menit, detik itu kan begitu berharga gitu dalam sebuah film gitu kan. Itu sih menurut saya sih, kedua belah pihak harus sangat clear upfront ya, makanya bagus ya ada diskusi kayak gini, harus jelas di awal gitu. Terus kalau chemistry yang nggak kena sih menurut saya jangan dipaksain. Kalau Mas Agung gimana Mas Agung? Brand inject di dalam film gitu kan, ini bukan seperti TVC gitu kan. TVC 30 detik, 60 detik gitu ya. Treatmentnya berbeda gitu kan. Tadi Mas Joko menyinggung bahwa di film ada storytellingnya nih gitu kan. Karakternya dibangun nih dari awal gitu kan. Mau karakternya seperti apa, jalan ceritanya seperti apa dibangun nih selama mungkin 1 jam 20 menit gitu ya. Itu dibangun, dan di situ sebagai brand, kalau menurut saya pada saat kita mau membangun brand image-nya atau dari sisi karakter lebih smooth dengan storyline, ya memang harus kita berkomunikasi sih jauh-jauh hari. Itu sangat setuju banget. Jadi kita lebih bisa berdiskusi kali ya, digging the idea, bagaimana kita bisa berkolaborasi dari attach ke dalam storyline, attach ke dalam karakternya siapa nih yang lebih cocok, misalnya membawakan produk tipe A, siapa nih produk yang cocok, siapa karakter yang cocok membawakan tipe B, tergantung lagi dari lifestyle-nya yang mau ditargetkan gitu sih. Itu sih menurut saya yang di dalam film. Tapi tadi balik lagi, kita dari sisi Lumix, kita lebih banyaknya bermain di belakang layarnya nih, di produksian gitu loh, di bagian produksinya, dibandingkan in frame gitu ya. Jadi kalau dari sisi Lumix, kita tidak hanya melihat dari satu angle bahwa brand ini ada dalam eksistensinya di dalam film, tapi secara ekosistem di belakangnya, pre-production-nya, production, dan post-pro-nya, dan kelanjutan activity-nya itu yang kita juga lihat gitu loh. Jadi kalau dari sisi dari saya, dari Lumix,
itu ada 2 angle yang memang kita approach. Oke. Tapi kalau misalnya melihat tadi kita bicara spesifik film sebagai sebuah konten antara yang tayang di bioskop gitu. Tapi apakah misalnya Mas Agung gitu yang secara produk sangat dekat dengan konsumen yang memang dekat sekali dengan produksi film, atau misalnya orang-orang yang suka memproduksi konten-konten audiovisual gitu, dan misalnya Wardah yang kayak saya misalnya sejak awal saya kenal Wardah itu karena saya nonton film dan saya melihat Wardah dari promosi film gitu, dan waktu itu dan di awal kan memang sangat masif dan itu penetrasi yang luar biasa. Buat saya Wardah salah satu brand yang bisa saya bilang sukses memanfaatkan medium film sebagai rocket ship-nya gitu untuk akhirnya ada di puncak. Nah, tapi yang mau saya exercise lebih gitu, melihat film sebagai sebuah IP. Contohnya misalnya bagaimana yang coba saya lakukan di NKCTHI misalnya, nanti kita cerita tentang hari ini. Hai. You look nice today, Wan. Thank you. Mau kemana kita hari ini? Instead of ngasih banyak screen time terhadap brand di filmnya, lalu kemudian kita percaya bahwa kalau kita ngelihat dari perspektif IP kan sebenarnya film tuh salah satu output. Dia bukan output tunggalnya gitu. Dia salah satu output. Tapi kita bisa bikin web series versi IP-nya di platform A4. Lalu kemudian kita bisa bikin versi kontennya di radio, atau kita bisa bikin versi writings-nya di platform kayak Wattpad gitu. Dan kemudian ini semua yang kemudian dielaborasi lebih sama brand, sehingga filmnya sendiri mungkin jauh lebih steril, tapi kemudian brand dapat benefits dari spin-off yang ada dari IP tersebut di medium-medium yang lain. Apakah ini cukup membuat brand menjadi lebih tertarik, atau memang ya udah kalau kita ngomongin film ya kita ngomongin film yang ada di bioskop gitu? Gimana? Kita paling senang itu waktu Habibie Ainun, itu kan seru ya. Pertama, pemain utamanya bukan bintang kami gitu kan. Nah, jadi kita mau ngambil sosok Ibu Ainunnya. Terus kita ada CSR, kita coba ada fundraising buat Yayasan Ainun Habibie gitu. Jadi kayak terus kita tahu bahwa Pak Habibie adalah tokoh teknologi, kita bikin nonton bareng kampus. Kita tahu bahwa tokoh dunia pendidikan, kita ajak nonton sampai ke bupati, gubernur gitu ya. Jadi memang benar asal nggak jadi sama Mas Joko. Jadi kalau emang kita sadar dan mendalami potensi tiap film itu beda-beda gitu ya. Ada yang base tadi ya kuat di religinya, ada yang kuat di itunya. Nah, itu ternyata bisa banget dikutak-atik. Nah, memang menurut saya itu perlu kayak humility dari kedua belah pihak gitu. Nggak harus loh kayak artis utamanya harus pegang gitu kan. Banyak banget yang bisa dikerjakan. Cuma memang persiapannya tuh harus panjang gitu. Kita juga punya pengalaman ketika kita over excited, kalau nggak salah 1 tahun kita ada berapa film gitu ya, 6 film tuh memang jadi kurang rapih gitu ya. Jadi maksud saya memang kedua belah pihak harus baca skenarionya masing-masing nih. Filmmaker harus baca skenarionya si brand harus baca skenarionya si filmmaker. Kalau saya rasa sih kalau itu diputar terus jadi habit gitu. Terus ini mungkin Mas Angga juga sharing ya, kekompakan antara komunitas filmnya juga, filmmaker, terus brand agency itu juga jadi krusial faktor gitu. Kita bisa ngulik satu, terus kedua mungkin masing-masing kan pebisnis ya punya kepentingan bisnis. Saya rasa itu banyak banget inventory tambahan yang bisa diciptakan kedua belah pihak sekali lagi untuk bisa mensukseskan sebuah film.
gitu. Kalau saya sih lihatnya seperti itu sih. Kalau harapannya mungkin apa ya, Indonesia ini kan orang guyup ya. Mas Angga ini kan kalau kita ngeliat film, orang Indonesia emang jago banget bikin film dengan budget terbatas gitu ya. Dan menurut saya itu membanggakan gitu ya. Kita tuh punya kreativitas yang tertinggi gitu. Menurut saya sih harusnya konsumen Indonesia, brand owner juga bangga sih dengan perkembangan film Indonesia. Kalau saya sih gitu sih harapannya. Buat Joko nih, maksudnya tadi kan menarik ya, maksudnya Joko bilang bahwa kita masih indie, masih very early stage gitu industrinya, dan kita masih membutuhkan sponsor. Salah satu yang membuat saya kemudian melihat film sebagai IP dan kemudian inventorinya dipecah untuk brand bisa kerjasama dengan yang lain, sebenarnya bagaimana usaha untuk melihat film itu lebih steril sebenarnya, nanti kemudian di bioskopnya lebih steril. Jadi mengajak brand itu untuk hidup dalam ekosistem filmnya, maksudnya hidup dalam ekosistem IP-nya, ketimbang cuman istilahnya ngegerecokin satu konten filmnya yang hanya 100-120 menit. Tapi buat Joko, kedepannya kira-kira yang lo lihat, kalau misalnya kita tentu berharap kita akan kembali seperti sebelum pandemi, dan bentar lagi bioskop sudah mulai buka, dan nanti akan ada waktu yang lebih baik gitu ya, dan kemudian kita bisa punya traction yang lebih bagus lagi. Apa sih yang lo lihat gitu ke depan gitu, kerjasama antara brand sama film ketika industri film kita jauh lebih mapan dari hari ini? Pertama harus kita ingat lagi bahwa sesaat sebelum pandemi dimulai, sebelum industri film Indonesia bisa dikatakan tutup, industri film Indonesia kalau menurut lo tadi memang masih menuju puncak gitu. Tapi memang kalau kita lihat dari segi penjualan tiket itu tahun 2018-2019 tertinggi sepanjang masa. Kita menjual 52 juta tiket per tahun untuk film Indonesia saja. Tony sisirin ya, Bu. Rambut Ibu kenapa? Ibu! La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boni sama Ian boleh pindah kamar gak? Dari luar jendela kelihatan areal perkuburan. Di kuburan kan cuma ada orang mati. Orang mati nggak bahaya. Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi. Dibandingkan dengan tahun 2017, hanya sekitar 37 juta tiket untuk film Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan audiens terhadap film Indonesia, terhadap film lokal itu sangat tinggi. Jadi saya yakin nanti ketika pandemi sudah mulai bisa dikendalikan, akan tidak sulit untuk industri film Indonesia restart lagi, dan seperti yang Angga tadi bilang, segera pasang gigi 5 untuk menuju puncak. Kalau kita lihat tadi memang walaupun kita memasuki masa yang sangat gemilang, tapi tetap kita masih sifatnya indie filmmakers. Kita belum punya satu ekosistem termasuk pendanaan untuk film yang sudah sangat mapan. Sehingga kita butuh sponsorship. Tapi
kalau kita lihat misalnya industri film di Hollywood, mereka sudah sangat mapan, sudah sangat maju. Mereka juga masih menerima sponsorship dari brand. Tapi sifatnya mungkin bukan untuk memenuhi kebutuhan primer seperti pendanaan untuk marketing. Tapi suatu simbiosis mutualisme yang sudah lebih tinggi levelnya, di mana kedua belah pihak dinaikkan levelnya. Jadi brand juga diangkat oleh film, film juga diangkat oleh brand. Mungkinkah aku yang tanpa sentuhan? Mungkinkah ada bersentuh pada wajah tinggal segitu aja. Manusia zaman dulu dan sekarang kebutuhan berubah. Dengan jaringan download 4.5G akses dan terintegrasi, kamu bebas berubah jadi apa yang kamu mau. Terus berubah, kenapa enggak?